Arman mengurai pelukannya. "Aku pergi ke resto dulu ya," ujarnya lembut. "Aku ikut," ujar Linda. "Lebih baik kamu belajar melakukan dulu pekerjaan rumah, sementara ART belum ada, Lin." Arman mengelus kepala Linda dengan lembut. "Tapi aku belum pernah melakukan pekerjaan rumah apapun." Linda mencebihkan bibirnya kesal. "Belajarlah, Lin. Aku akan senang jika istriku pandai mengurus suami dan anaknya nanti." Arman tertawa kecil, membuat Linda terpana. Ini adalah tawa pertama yang ditunjukkan Arman untuknya selama ini, selama bertunangan hingga menikah. Arman lebih sering menunjukkan wajah dinginnya, tapi syukurlah akhir-akhir ini Arman lebih hangat. Mungkin dia benar-benar sedang berusaha menerimanya. Itulah yang ada dalam pikiran Linda saat ini. "Baiklah, aku akan menjadi istrimu yang terbaik," tersenyum ceria sambil mengecup bibir Arman cukup lama. Arman tak merespon. Dia langsung berdiri lalu pamit untuk pergi ke resto. Linda menatap mobil Arman hingga menghilang dari pandangan matanya. "Semoga kamu cepat melupakan dia," gumam Linda, lalu masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Masih banyak waktu. Lebih baik aku sekarang rebahan dulu," gumamnya. Linda langsung berbaring di atas sofa di ruang keluarga sambil memainkan ponselnya. Sementara itu, Arman yang sudah sampai di resto langsung masuk ke ruangannya. "Anita, sedang apa kamu di sini?" menatap heran Anita yang sedang duduk di sofa di ruangannya. Sudah sampai, Pak." Anita tersenyum senang. Arman masih menatapnya dengan heran. "Ini saya cuma mau minta maaf atas kejadian di rumah tadi. Sepertinya Linda cemburu pada saya," Anita berkata dengan nada sedih. "Oh itu, sudahlah, tak usah dipikirkan." Arman duduk di kursi kerjanya. "Tapi tetap saja saya tak enak hati. Apalagi sebelumnya kami berteman cukup lama. Dengan keadaan seperti ini bisa membuat Linda menjauhi saya, Pak." Anita tampak sedih. "Nanti saya akan menjelaskannya kepada Linda. Kamu tenang saja. Dia pasti tak akan marah lagi padamu," ujar Arman. "Terima kasih, Pak." Anita tertawa ceria lalu pamit. Kring-kring. Arman mendapatkan telepon dari orang kepercayaannya yang ada di kota B, tempat di mana Vira tinggal sekarang. Vira memang memutuskan pindah ke kota B, sekalian memajukan bisnisnya. Terlebih, usaha Leo cukup berkembang pesat di sana. Sedangkan bisnisnya di kota A dikelola oleh Andini adiknya dan Rina orang kepercayaannya. Arman tidak tahu kalau Vira ada di kota itu. "Baiklah, saya akan segera ke sana," ujar Arman. Dengan tergesa-gesa dia pergi ke kota B. Perjalanannya menuju ke sana cukup lama, bisa memakan waktu hampir 4 jam jika ditempuh dengan mobil, dan itu pun jika tidak macet. Namun, dia lupa tidak mengabari Linda saking terburu-burunya. Ada restonya yang bermasalah di sana, membuatnya harus cepat menanganinya langsung. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Linda merasa kesal karena Arman belum pulang. Terlebih, dia tidak mengiriminya pesan. Berulang kali Linda menelpon, tapi Arman tetap saja tidak menerima panggilannya itu. Kemana dia? Jangan-jangan dia digoda Anita. Jiwa posesif dan cemburuannya kembali mencuat. Dia mulai uring-uringan dan melemparkan apa saja yang dia lihat. Kring-kring, ponselnya berdering. Linda segera menerima panggilan itu. Ternyata dari Anita. "Di mana suamiku? Kamu pasti menggodainya kan?" cicar Linda tanpa jeda. Anita hanya melongo, tak percaya dari seberang sana. Tadinya dia ingin meminta maaf pada temannya itu, tapi ini malah dimaki-maki. Mengesalkan. "Hei, bukankah kamu istrinya? Kenapa harus bertanya padaku? Apa jangan-jangan Mas Arman nggak cinta sama kamu ya?" Anita sengaja ngomporin Linda. Ia kesal sudah dituduh sembarangan. Mendengar perkataan Anita, Linda meradang. "Mas, katamu, jangan panggil suamiku seperti itu." Kecemburuannya membuat Linda geram.
Lalu, apa? Aku harus memanggilnya apa? Sayang. Anita tertawa mengejek. Anita sudah membayangkan seperti apa wajah Linda sekarang. Pasti dia sudah merah padam menahan kesal. Anita! Teriak Linda. Iya, Mas, sebentar. Teriak Anita sambil menahan tawanya. Sebenarnya dia sengaja hanya untuk manasin dan buat Linda kesal. Padahal dia hanya sendirian di rumah kontrakannya itu. Tadinya dia mau mengabari kalau Arman pergi ke kota B karena ada urusan darurat. Anita mematikan panggilannya. Apa? Apa Arman sedang bersamanya? Linda menjambaki rambutnya sendiri. Lalu dia duduk di kursi meja makan dengan lemas. Di hadapannya ada berbagai hidangan yang sengaja ia masak seharian, belajar dari tutorial memasak di YouTube. Tapi suaminya malah gak pulang dan gak ada kabar. Kota B. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Arman dengan lelahnya mengendarai mobil. Baru pulang dari resto yang bermasalah. Aku sampai lupa belum mengabari Linda, gumamnya. Dia segera menepikan mobilnya, lalu mulai memeriksa ponselnya. Banyak panggilan tak terjawab dan pesan dari Linda. Arman pun segera menghubungi nomor Linda. Dia merasa bersalah belum mengiriminya pesan. Tutut. Pada panggilan kedua, barulah Linda menjawab. Kamu di mana, Ar? Apa kamu selingkuh? Meski kamu gak cinta sama aku, tapi aku gak rela dihianati. Linda langsung berkata dengan berapi-api dari seberang sana. Hei, Lin, dengarkan aku. Aku ada di kota B sekarang ini. Lagi ngurus restoku yang bermasalah. Bahkan dari tadi siang aku belum sempat makan. Tapi kamu malah menuduhku seperti itu. Arman yang sedang lapar jadi tersulut emosinya. Sebisa mungkin ia menekan emosinya itu. Linda adalah istrinya. Terlepas dari rasa cinta ataupun tidak, dia tidak boleh bersikap kasar padanya. Apalagi Arman memang merasa bersalah juga pada Linda. Dia belum mengiriminya kabar saking sibuknya. Bahkan dia belum membalas chat dari Linda yang banyak itu satupun. Mendengar perkataan Arman, Linda sedikit luluh. Sedang apa kamu di kota B? Dan apa Anita ikut? Tanyanya gelisah. Aku mengurusi cabang resto yang di sini, ada sedikit masalah. Dan aku sendirian, kenapa juga aku harus mengajak Anita? Andaikan harus pergi dengan seseorang, maka kamulah orangnya, istriku. Arman berkata dengan lembut. Linda tersenyum lebar dari seberang sana, bahagia mendengar perkataan suaminya itu. Kenapa kamu berpikir aku pergi dengan Anita? Arman bertanya dengan heran. Tadi Anita bilang. Dia pun mulai menceritakan semuanya, tentu saja tanpa mengatakan kalau sebenarnya dialah yang pertama kali menuduh dan memaki Anita. Benarkah Anita berkata seperti itu? Arman berusaha mencerna apa yang Linda katakan. Iya, sepertinya kamu harus segera memecat dia. Aku gak mau dia jadi pelakor dalam hidupku. Linda berkata dengan serius dan penuh harap. Akan aku pikirkan. Aku lagi di jalan, sudah dulu ya. Arman menutup panggilannya usai pamit. Linda memeluk ponselnya erat dengan senyuman yang lebar. Arman selalu bersikap lembut dan bisa memenangkan hatinya. Arman melajukan kembali kendaraannya. Dia sengaja mampir di minimarket yang dia lewati, sekedar membeli minuman soda rasa jeruk dan roti untuk mengganjal perutnya. Tadi di restonya, dia bahkan tak nafsu makan, entah kenapa. Arman terkejut saat hendak turun dari dalam mobilnya, melihat seseorang yang begitu dia kenal, bahkan dia rindukan. Seorang wanita yang tampak cantik di matanya, dengan memakai terusan berupa tunik warna salem yang dipadukan celana jeans hitam dan kerudung pasmina dengan warna senada dengan tuniknya itu. Wanita itu baru saja keluar dari minimarket. Arman menatapnya dari jendela kaca mobilnya.
dengan tatapan penuh kerinduan. Kamu tambah cantik saja, Ra, gumam Arman. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.